Halo semuanya, selamat datang dalam sesi pembelajaran hari ini. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa dua orang yang melihat awan yang sama bisa melihat bentuk yang berbeda? Yang satu mungkin melihat seekor kelinci, sementara yang lain melihat sebuah kapal perang. Atau mengapa saat Anda tidur, Anda bisa merasakan petualangan yang begitu nyata dalam mimpi, padahal tubuh Anda tidak beranjak dari tempat tidur. Semua itu berkaitan dengan dua aspek luar biasa dalam psikologi manusia, yaitu persepsi dan kesadaran. Kita akan membedah bagaimana otak kita menciptakan realitas, bagaimana indera kita bekerja, dan apa yang terjadi di balik misteri tidur serta hipnosis. Mari kita mulai. Kita mulai dari bagian pertama, proses persepsi manusia. Banyak orang yang mengira bahwa mata kita berfungsi seperti kamera video. Ia hanya merekam apa yang ada di depan. Namun dalam psikologi, itu salah besar. Mata dan indera kita hanyalah gerbang. Sementara sutradara sebenarnya adalah otak melalui proses yang disebut persepsi. Persepsi adalah proses di mana otak mengatur dan menafsirkan informasi sensorik untuk memberi makna pada lingkungan kita. Proses ini terjadi dalam 3 tahap utama. Yang pertama, proses seleksi atau sensasi. Setiap detik, jutaan bit informasi menghujani tubuh kita. Suara AC, tekstur baju yang Anda pakai, bau kopi di ruangan sebelah. Otak kita tidak sanggup memproses semuanya. Maka, otak melakukan seleksi melalui atensi selektif. Contohnya, saat Anda berada di pesta yang sangat bising, Anda tetap bisa mendengar nama Anda dipanggil dari kejauhan. Otak Anda secara otomatis menyaring suara musik dan kebisingan lainnya untuk fokus pada informasi yang dianggap penting. Tahap persepsi yang kedua yaitu organisasi. Setelah informasi dipilih, otak menyusunnya menjadi pola yang masuk akal. Di sini kita mengenal prinsip Gestalt. Otak kita tidak menyukai kekacauan. Ia selalu berusaha melihat sesuatu secara utuh. Jika Anda melihat sekumpulan titik yang berbentuk lingkaran, namun ada celah sedikit, otak Anda tetap akan menyebutnya lingkaran, bukan garis putus-putus. Tahapan selanjutnya adalah interpretasi. Ini adalah tahap akhir di mana kita memberi makna. Interpretasi sangat dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, budaya, dan ekspektasi. Contoh nyatanya, jika seorang ahli botani dan seorang pelukis melihat pohon yang sama, persepsi mereka bisa berbeda. Si ahli botani mungkin fokus pada jenis spesies dan kesehatan daunnya, sementara si pelukis fokus pada permainan cahaya dan gradasi warna. Objeknya sama, interpretasinya berbeda. Mari kita beralih ke bagaimana indera-indera kita memberikan bahan baku bagi persepsi. Persepsi visual. Mata kita menangkap cahaya, tapi otaklah yang melihat. Salah satu kemampuan terhebat kita adalah persepsi kedalaman. Tanpa ini, dunia akan tampak seperti foto 2 dimensi yang datar. Kita bisa menentukan jarak karena otak membandingkan sudut pandang dari kedua mata kita, atau bisa disebut binokular. Contoh, cobalah masukkan benang ke lubang jarum dengan satu mata tertutup. Maka akan jauh lebih sulit, bukan? Itu karena otak kehilangan data kedalamannya. Persepsi pendengaran atau auditori. Telinga menangkap gelombang suara, mengubahnya menjadi sinyal listrik. Yang menarik adalah kemampuan otak dalam lokalisasi suara. Otak menghitung perbedaan waktu antara suara yang sampai ke telinga kiri dan kanan. Inilah alasannya mengapa saat menyeberang jalan, Anda bisa tahu ada motor datang dari belakang tanpa melihat. Indera penciuman dan perasa. Kedua indera ini sangat berkaitan. Pernahkah Anda merasa makanan tidak enak saat sedang flu berat? Itu karena sebagian besar dari apa yang kita sebut rasa sebenarnya adalah aroma. Lidah hanya bisa mendeteksi manis, asin, asam, pahit, dan gurih. Detail rasa seperti stroberi atau coklat diproses oleh hidung melalui aroma. Selanjutnya indera praba dan propriosepsi. Jangan lupakan indera praba. Selain suhu dan rasa sakit, kita memiliki propriosepsi atau kemampuan untuk mengetahui di mana anggota tubuh kita berada tanpa harus melihatnya. Contoh, Anda bisa menyentuh hidung Anda dengan mata tertutup. Otak Anda memiliki peta internal tubuh Anda yang diperbarui secara terus-menerus. Sekarang, kita masuk ke ruang yang lebih dalam, yaitu kesadaran.
Kesadaran adalah pemahaman kita tentang diri sendiri dan lingkungan sekitar. Namun, kesadaran ini tidak selalu sama. Ia berubah-ubah dalam tingkatan yang berbeda. Yang pertama, tidur. Keheningan yang aktif. Banyak orang mengira tidur adalah kondisi tidak aktif. Faktanya, otak kita sangat sibuk saat tidur. Ada dua fase utama. Fase pertama yaitu NREM atau Non-Rapid Eye Movement. Tahap tidur dalam di mana tubuh memperbaiki jaringan dan memperkuat sistem imun. Fase yang kedua itu REM atau Rapid Eye Movement. Disinilah keajaiban terjadi. Napas menjadi cepat, mata bergerak liar, dan otak bekerja seaktif saat kita bangun. Di fase inilah kita bermimpi. Mengapa kita bermimpi? Ada beberapa teori. Teori pemrosesan informasi mengatakan bahwa mimpi adalah cara otak untuk mengarsipkan memori hari itu. Bayangkan otak kita seperti kantor yang berantakan. Bayangkan otak kita seperti kantor yang berantakan setelah seharian bekerja. Mimpi adalah proses merapikan berkas ke dalam lemari arsip. Jika kita tidak bermimpi atau kurang tidur, daya ingat kita akan menurun drastis. Hipnosis melampaui kesadaran biasa. Hipnosis sering disalahpahami sebagai sihir di panggung. Secara psikologis, hipnosis adalah kondisi fokus yang sangat tinggi dan relaksasi yang dalam. Dalam kondisi ini, seseorang menjadi lebih terbuka terhadap saran atau sugesti. Contoh dalam dunia nyata, dalam dunia medis modern, hipnosis digunakan sebagai hypnobirthing untuk membantu ibu melahirkan mengurangi rasa sakit tanpa obat-obat berat dengan cara mengubah persepsi otak terhadap rasa nyeri. Sebagai penutup, apa yang bisa kita pelajari hari ini? Kita belajar bahwa apa yang kita anggap sebagai dunia nyata sebenarnya adalah hasil olahan otak kita melalui proses persepsi. Kita juga belajar bahwa kesadaran kita bukanlah sesuatu yang statis. Ia berubah saat kita terjaga, tertidur, bermimpi, atau bahkan dalam kondisi terhipnosis. Memahami hal ini membantu kita menjadi lebih empati. Kita jadi sadar bahwa orang lain mungkin melihat dunia dengan cara yang berbeda dari kita. Bukan karena mereka salah, tapi karena otak mereka menginterpretasikan secara unik. Semoga penjelasan ini memberikan wawasan baru bagi kita. Teruslah bereksplorasi dengan cara kerja pikiran kita sendiri. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di sesi pembelajaran berikutnya.